amat baik bagiku. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, seluruh sekalian jemaat yang ada di rumah, shalom untuk kita semua. Puji Tuhan, kalau kita masih ada di pagi hari ini, kalau kita boleh bersyukur kepada Tuhan, maka kita hanya bisa datang untuk bisa menyembah Dia lewat ibadah di pagi hari ini. Biarlah kita semua yang masih ada, yang masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai pada hari ini, kita mau berkata, hidupku karena anugerah-Mu. Tidak ada satupun yang dapat kita banggakan. Bapak Ibu Saudara, seluruh siang jemaat yang di rumah, mari siap di depan layar televisi, bahkan di layar handphone Anda masing-masing, untuk kita siap masuk di dalam hadirat Tuhan dan nyanyikan pujian, ku hidup karena anugerah-Mu.
Terima kasih. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Tak ada yang dapat kami banggakan, kekayaan, kehormatan Tuhan, sia-sia tanpa Engkau yang kami andalkan selamanya. Biarlah Engkau memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Beberapa setiap kami yang melayani, menolong memberkati setiap jemaat yang hadir, yang ada di rumah, walaupun hanya di rumah secara langsung, tapi kasih-Mu akan tetap menjamah. Roh Kudus tetap menjamah memberkati setiap sedang jemaat-Mu. Terima kasih. Syukur kami naikkan kepada-Mu memasuki bulan Juni, semua karena anugerah-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa. Segala pekerjaan serta kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada-Mu. Bersatu hati Bapa-Mu yang berkuasa mengusir halal, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah yang berkuasa mencegah. Pergi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan hati kami sukacita di pagi hari ini. Merasakan kasih Tuhan, merasakan pembelaan, pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan kepada kita, Tuhan kita Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Boleh silakan duduk Bapak Ibu, yang Bapak Ibu yang di rumah boleh duduk. Kita akan lanjutkan pujian kembali bahwa Kau hiasi kehidupanku oleh kemurahan-Mu. Dengan kemuliaan
Saudara Bapak Gembala, kita melanjutkan pelayanan hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Lewat pujian ini Tuhan, kami boleh mengagungkan Engkau. Kami ada oleh karena kasih-Mu Tuhan. Kami hidup oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, yang masih berlaku di dalam kehidupan kami semua. Sehingga kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas pemeliharaan Engkau sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hari, bahkan sepanjang malam sampai dengan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan Yesus kami datang untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin membuka hati kami. Urapi kami semua Tuhan dengan urapan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bertahta di atas puji-pujian Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus apa yang telah dipersembahkan puji-pujian, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami mohon urapan Roh Kudus sekali lagi mengurapi kami semua Tuhan Yesus yang mendengarkan tayangan ini secara langsung. Baik jemaat yang ada beberapa orang di tempat ini, maupun yang sebagian besar yang ada di rumah Tuhan. Di mana saja mereka berada, mungkin di rumah masing-masing, bahkan ada anak kami yang di rumah sakit Tuhan menyaksikan tayangan ini. Dalam nama Yesus, Engkau memberkati mereka semua. Engkau mengurapi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mulai pertama saya ucapkan shalom. Selamat pagi. Khususnya yang Bapak Ibu semua yang ada di rumah, di mana saja saudara berada. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Ya, sungguh indah atas pemeliharaan Tuhan sampai dengan pagi hari ini. Puji Tuhan, saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Kita semua diberikan waktu dan kesempatan untuk sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita percaya saudara, tidak lama lagi kita akan ibadah secara offline, bukannya online, tapi offline saudara ya. Doakan, kita juga akan mempersiapkan di gereja kita untuk saudara semua yang ada di rumah bisa datang berkumpul kembali untuk ibadah bersama-sama di tempat ini. Nanti kita akan atur mekanismenya seperti apa, dan secara resmi nanti kami akan umumkan saudara ya. Karena memang kalau kita lihat pemerintah sudah melonggarkan dengan era new normal ya, kehidupan yang baru yang dimana kita juga harus hidup di dalam protokol kesehatan ya saudara. Puji Tuhan, pagi ini saudara, Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita semua untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara, pagi ini judul firman Tuhan adalah aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ya, ini pernyataan yang luar biasa yang disampaikan oleh seorang abdi Allah, Yosua. Kita baca saudara ayat ini, Yosua pasal 24 ayat 15. Yosua pasal 24 ayat 15. Firman-Nya, ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada siapa kamu akan beribadah? Ialah yang kepada nenek moyang beribadah
Ya, di seberang sungai Efrat, atau ialah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, ya. tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Sudah dikasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih di dalam Tuhan. Nas yang baru saja kita baca ini adalah perkataan terakhir dari seorang yang bernama Yosua. Ya, Yosua menyampaikan kata-kata terakhir ini sebelum ia dipanggil Tuhan. Artinya Yosua sudah di hari tuanya. Tugas Yosua sudah membawa umat Israel masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Saudara. Kemudian Yosua di situ dia mengumpulkan kepada para tua-tua. Ya. Yosua mengumpulkan semua suku-suku orang Israel. Itu dari para tua-tua Israel, para hakim, semua rakyatnya dia kumpulkan di satu daerah yang bernama daerah Sikhem, saudara. Ya. Pada saat itu Yosua meminta kepada seluruh rakyatnya untuk hidup takut akan Tuhan. Itu saudara. Jadi Yosua meminta kepada seluruh rakyatnya, terutama umat Israel yang pada saat itu yang sudah dikeluarkan dari Mesir, perbudakan Mesir, di bawah komando Musa. Kemudian diteruskan oleh Yosua. Dan orang-orang inilah, ya, generasi yang baru, yang berumur 20 tahun, mereka yang masuk ke tanah Kanaan, saudara. Pada saat itu Yosua mengumpulkan semua orang-orang yang ada di situ, saudara, generasi itu. Dan Yosua menyampaikan supaya mereka hidup takut akan Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita membaca ayat yang tadi, Yosua ini bukan seorang pemimpin yang otoriter. Tidak. Yosua memberikan pilihan kepada umat Israel. Apakah mereka memilih beribadah kepada Tuhan atau kepada ilah-ilah lain yang tadi kita sudah baca, saudara. Yosua tidak memaksakan saudara sebangsanya untuk memilih beribadah kepada Tuhan. Yosua tidak memaksa, kamu harus beribadah kepada Tuhan, tidak, saudara. Tapi Yosua mengatakan, mengingatkan bangsanya untuk memilih pilihan yang tepat, saudara. Coba kita ulang lagi sedikit ayat yang tadi, ya. Yosua ingin memilih, mengingatkan kepada bangsanya untuk menentukan pilihannya yang tepat. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, Ya, pilihlah pada hari ini. pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Kepada siapa kamu akan beribadah? Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Ya, Efrat, apakah kamu mau beribadah kepada ilah nenek moyang yang ada di seberang sungai Efrat? atau ilah orang Amori Atau ilah orang Amori? yang negerinya kamu diami ini? Nah, yang negerinya kemudian ini. Terus, Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. amin, saudara. Jadi Yosua memberikan pilihan. Amin, saudara. Jadi sebenarnya saudara, Bapak Ibu semua, ibadah itu, kita menyembah Tuhan itu adalah pilihan. Hidup ini pilihan. Kita harus memilih kepada siapa kita harus beribadah, saudara. Ya, tidak bisa dipaksakan. Tetapi saudara, kalau kita lihat ini, Yosua mengingatkan bangsanya untuk menentukan pilihan yang tepat. Amin. Pilihan yang tepat. Pilihan mereka seharusnya berpusat kepada Allah yang hidup, yang telah mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir. Itu yang seharusnya Yosua pilihan dari bangsa Israel yang harus mereka lakukan. Itu sebabnya saudara, Yosua sebagai pemimpin umat Israel memutuskan pilihannya bahwa ia dan seisi rumahnya beribadah kepada Tuhan. Jadi Yosua setelah dia memberikan pilihan kepada umat Israel, Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara baca ayat di bawahnya, kemudian umat Israel mengatakan apa?
ya, saya akan beribadah kepada Tuhan. Betul saudara, pada zaman Yosua itu umat Israel itu taat. Mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi setelah Yosua dipanggil Tuhan, ya, masuk di jalan hakim. Bagaimana umat Israel pada zaman hakim? Saudara, memang waktu zaman generasi Yosua ini, semua umat Israel yang mereka hidup takut akan Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tapi setelah Yosua mati, generasi yang baru kita katakan, mereka hidup tidak takut akan Tuhan. Bahkan moral mereka begitu rusak pada zaman hakim-hakim. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan Yesus, ya. Mengapa Yosua dia katakan aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan? Karena Yosua tahu bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Allah yang hidup, Allah yang kudus, bahkan Allah yang cemburu. Bukan hanya Allah yang kudus, Allah yang cemburu, tetapi Allah yang menyelamatkan. Karena Yosua tahu keselamatan itu hanya datang dari Allah yang dia sembah pada saat itu. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, Yosua seorang pemimpin, seorang abdi Allah. Yosua tahu persis, ya, bahwa ibadah itu sesuatu yang sangat penting. Ya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita juga harus meyakini bahwa ibadah itu sesuatu yang sangat penting. Kalau saudara setuju katakan amin. Ya, saudara. Itu sebabnya Yosua mengajak semua rakyatnya untuk hidup takut akan Tuhan dan untuk setia beribadah kepada Tuhan. Hanya menyembah Allah yang hidup, bukan menyembah berhala-berhala atau menyembah ilah-ilah lain. Saudara, saudara yang kasih di dalam Tuhan, ya, Allah yang disembah adalah Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu sebabnya Yosua mengajak umat Israel supaya menyembah Allah yang hidup. Kalau mereka menyembah Allah yang hidup, ya, maka Allah tidak akan menjatuhkan hukuman kepada umat Israel pada saat itu, melainkan Allah akan menyelamatkan mereka, terutama dari gangguan musuh-musuh bangsa-bangsa lain di sekitar Kanaan itu. Itu sebabnya saudara, Yosua mengajak umat Israel untuk tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Yosua, saya merenungkan ayat ini. Yosua ini bukan hanya seorang pemimpin bangsa Israel. Mengapa Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan? Ketika waktu saya menyelidiki firman ini, mempersiapkan firman ini, saya merenungkan mengapa Yosua berani berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan, setelah dia memberikan pilihan kepada umat Israel. Ternyata saudara, ya, Yosua itu bukan hanya seorang pemimpin, saya katakan, ya, tetapi juga Yosua seorang kepala keluarga. Yosua seorang kepala keluarga, seorang pemimpin keluarga. Saudara, itu sebabnya dia mau supaya keselamatan yang daripada Allah itu bukan hanya untuk pribadinya sendiri, tetapi dia juga mau keluarganya pun diselamatkan. Amin, saudara. Ya, sudah kasih di dalam Tuhan. Mungkin saat ini saudara yang menyaksikan tayangan ini secara langsung, yang di rumah maupun saudara jemaat yang ada di tempat ini, ya, saya katakan mungkin saudara sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga itu bisa suami, karena suami masih ada. Ada yang suaminya tidak ada, ya. Mungkin ibu menjadi kepala keluarga. Jadi saya katakan kalau saudara mungkin sebagai kepala keluarga, pertanyaan sederhana, apakah seisi rumahmu beribadah kepada Tuhan? Apakah seisi rumahmu beribadah kepada Tuhan? Kalau kau sebagai kepala keluarga
Di mana istrimu? Di mana suamimu? Di mana anak-anakmu saat ini? Di mana keluargamu? Apakah mereka saat ini beribadah kepada Tuhan? Udah. Kita renungkan pada pagi hari ini. Ingat saudara, Kristus tidak lama lagi Ia akan datang. Tanda-tanda zaman kalau kita lihat sudah mulai dibukakan. Ya. Kristus sudah tidak lama lagi Dia akan datang. Kedatangan tahap pertama, Ia akan menjemput atau mengangkat gerejanya yang sempurna. Itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Saudara, coba kita baca Matius 24 ayat 40. Injil Matius pasal 24. Firman-Nya, Ya. pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Iya. Pada waktu itu, ya. Matius 24 ayat Ayat 40. 40. Ya, tadi tayangannya sudah ada hilang lagi ya. Ayat sampai ayat 40. Ya, dan sampai 41. Selanjutnya, Ya. pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa Ya. dan yang lain akan ditinggalkan. Terus, Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, ya. yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, sudah. Ini nanti pada saat kedatangan Kristus tahap pertama. Kenapa saya katakan tahap pertama? Kedatangan Kristus yang kedua kali ini dua tahap, saudara. Tahap pertama, Kristus datang, Dia tidak menginjakkan kakinya di bumi. Dia masih di awan-awan yang bermain. Dia akan mengangkat gerejanya yang sempurna. Itulah kehidupan orang-orang yang hidup takut akan Allah. Orang-orang yang hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Dengan kata lain, orang-orang yang saleh, yang tanpa cacat celah. Mereka akan diangkat. Itulah yang namanya peristiwa rapture. Sudah. Baru nanti setelah zamannya Antikris selesai, baru Kristus datang tahap yang kedua. Dia akan mendirikan gerejanya. Dia akan mendirikan kerajaannya di bumi. Sudah. Ya, kerajaan 1000 tahun. Jadi saudara, tahap pertama ini Dia akan mengangkat. Siapa yang diangkat itu? Itulah orang-orang yang salah, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Tadi dikatakan kalau ada dua orang perempuan sedang memutar, pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Sudah. Kemudian kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Bahkan di dalam Injil Lukas pasal 17 dikatakan orang dalam keadaan tidur, satu diangkat, satu ketinggalan. Nanti terjadi seperti itu, sudah. Ya. Jadi pada saat pengangkatan ini, keselamatan ini tidak bisa nebeng satu dengan yang lain, tidak. Itu masing-masing. Nah, pertanyaan sederhana. Kalau saudara sebagai kepala keluarga, apakah saudara mementingkan keselamatan dirimu sendiri? Sedangkan anakmu tertinggal, istrimu tertinggal. Begitupun sebaliknya, sudah. Pada saat nanti pengangkatan. Ya. Saya ingatkan pada manusia hari ini. Jangan biarkan satupun keluargamu ada yang tertinggal. Amin. Benar. Coba kita renungkan. Saya sebagai kepala sidang di tempat ini, saya berdoa supaya satupun pada saat nanti Kristus datang yang kedua kali tahap pertama, tidak ada satupun jemaat yang tertinggal. Amin. Betapa sedih, saudara. Kalau kita melihat satu ketinggalan pada saat Kristus datang yang kedua kali tahap pertama, semua diangkat, tapi ada beberapa orang yang tertinggal. Dan itu akan terjadi karena kita sudah katakan suami istri, mereka lagi tidur, tengah malam Kristus datang, istri diangkat, suami ketinggalan. Bagaimana istri tidak? Anak pun seperti itu. Itu sebabnya mari pagi hari ini ingatkan kepada keluarga
untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Hanya kita datang beribadah kepada Tuhan lah. Di situ kita akan dibentuk, anak-anak kita akan dididik, suami kita akan diubahkan, istri kita akan diubahkan. Ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan, sudah siapa yang mengubahkan? Itulah firman dan Roh Kudus yang akan mengubahkan seseorang, sehingga akan dibentuk dengan kehidupan yang baik. Sudah kasih di dalam Tuhan. Mari saudara, ya, ajak istrimu, ajak suamimu, dan ajak anak-anakmu, bahkan seisi rumahmu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun saudara, sekarang ini kita beribadah secara online, ya, secara online, live streaming seperti ini. Tapi jangan kita menghalangi, jangan ini membuat satu penghalang buat kita, saudara. Dan saya bersyukur dengan ada online seperti ini, saudara yang di rumah, ajak semuanya yang tadi mungkin dia tidak pernah ke gereja, dengar firman Tuhan. Duduk dengan baik, sikap yang sopan, saudara. Amin. Ya. Karena kita harus hargai firman itu adalah pribadi Allah sendiri yang disampaikan. Mari saudara, ikuti ibadah dengan baik. Jangan main-main kita beribadah kepada Tuhan, saudara. Jangan main-main. Nah, mengapa saya katakan jangan main-main kita beribadah kepada Tuhan? Ya, karena saudara, ada 4 alasan mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan. Ya, tadi dikatakan saya dari awal bahwa ibadah itu satu hal yang sangat penting. Yosua dia berani berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saya merenungkan ayat ini, saudara, saya berdoa. Makanya tadi malam saya ingatkan sama istri saya, kasih tahu semua anak-anak saya yang ada di rumah, di BSG di Jakarta. Ingatkan, bangun pagi-pagi supaya mereka juga ikut ibadah seperti ini. Amin, saudara. Ajak semua beribadah kepada Tuhan. Tidak lama, paling 1,5 jam kita beribadah kepada Tuhan. Luangkan waktu buat Bapak Ibu saudara yang di rumah yang menyaksikan tayangan ini. Mari saudara, ya, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Yang pertama, 4 alasan ini. Alasan pertama, karena ibadah adalah perintah Tuhan. Nanti kita akan baca Keluaran 23 ayat 25 dan Ibrani 10 ayat 25. Karena ibadah adalah perintah Tuhan. Itu sebabnya kita harus beribadah kepada Tuhan. Sudah. Yang kedua, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Alkitab katakan. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Yang mengandung janji, saudara, baik hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Dan yang ketiga, saudara, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena suatu saat saya katakan, kita sudah tidak bisa beribadah lagi seperti ini. Nanti ada masanya, saudara, kita sudah tidak akan bisa beribadah. Makanya, saudara, mumpung kita ada kekuatan, kesehatan, dan masih diizinkan oleh pemerintah, kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang sungguh-sungguh. Ya. Dan yang terakhir, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oh, luar biasa, saudara. Ya, saya memiliki Tuhan, terima kasih. Ya. Saya mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Tuhan ingatkan kepada saya sampaikan kepada semua orang, khususnya jemaat GPT Indonesia, supaya saudara semua tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kita akan baca, saudara, yang pertama, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan, ya? Karena ibadah adalah perintah Tuhan. Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ya, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu, Yes. dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Di sini satu perintah Tuhan.
ibadah itu perintah hamba Tuhan. Tidak. Ibadah itu adalah perintah Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang diberkati Tuhan, orang yang Tuhan sudah memberikan nafas hidup kepada kita. Ibadah itu suatu keharusan buat kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi nggak perlu disuruh-suruh, saudara. Ya, nggak perlu disuruh-suruh. Apalagi pendeta yang besuk ke rumah-rumah, kamu ibadah ya. Oh, saya tidak perlu seperti itu. Karena ibadah adalah suatu keharusan. Yang itu dikatakan amin. Ibadah itu suatu keharusan yang harus kita lakukan. Mengapa kita beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah memberkati kita. Karena Tuhan sudah memberikan nafas hidup kita. Tuhan sudah memberikan kekuatan kita. Dan bukan hanya itu, melalui Yesus Kristus, saudara sudah diselamatkan. Patut kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita harus beribadah kepada Dia. Saudara. Jadi dikatakan tadi, haruslah kamu beribadah kepada Tuhan. Maka rotimu diberkati, airmu diberkati. Roti dan air itu bisa apa? Kehidupan kita. Kalau kita setia beribadah, saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Rotimu diberkati, airmu diberkati. Bahkan dikatakan apa? Penyakit dijauhkan atas dari diri kita. Itu sudah penyakit dijauhkan. Makanya ibadah itu adalah satu perintah Tuhan yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Ibrani 10 ayat 25. Kita bandingkan dengan Ibrani 10. Haleluya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Terus? Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Dikatakan itu. Tetapi apa? Marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Itu sebabnya saya katakan saudara dari awal tadi, Kristus sudah tidak lama lagi Dia akan datang. Mari persiapan kita dengan sungguh-sungguh. Kita jaga hidup kita, ibadah dengan sungguh-sungguh. Karena Kristus sudah tidak lama lagi Dia akan datang. Itu yang pertama, alasan mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu adalah perintah Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara semua menyadari bahwa itu ibadah adalah perintah Tuhan, artinya kita harus lakukan dengan baik. Karena kalau perintah Tuhan tidak dilakukan dengan baik, kita langgar, maka kita berdosa di hadapan Tuhan. Kita berdosa di hadapan Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. 1 Yohanes dikatakan, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Jadi kalau orang tidak beribadah, dia berdosa di hadapan Tuhan. Sudah, itu sebabnya kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari datang beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena ibadah itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji. Coba 1 Timotius 4 ayat 8. Ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani terbatas gunanya. Olahraga terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Terus? Karena mengandung janji. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Karena mengandung janji. Baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Amin saudara. Latihan badani terbatas gunanya. Bukan tidak boleh berolahraga, boleh supaya sehat. Ya, supaya sehat. Olahraga itu penting, tetapi terbatas yang kita katakan. Ya,
terbatas. Contoh aja, dulu saya waktu masih muda ya olahraganya sekarang sudah umur 50 menjelang 58. Lari aja udah gak kuat sudah. Apalagi kayak bulu tangkis sama Pak Matius. Ya, kalau saya main bulu tangkis sama Pak Matius, lidah saya keluar begini, kayak dogi sudah. Itu. Jadi latihan badan ini terbatas artinya ada waktunya. Saudara, waktu masih muda, saudara kuat. Amin. Begitu udah menjelang tua, tubuhmu akan mulai kurang fit lah. Jadi nggak bisa terus-terusan. Tapi ibadah itu dari muda sampai tua. Amin. Dia berguna dalam segala hal. Karena apa? Karena mengandung janji. Wah, luar biasa. Ya, berguna dalam segala hal. Tadi kita sudah baca. Ya, penyakit akan dijauhkan dari tubuh. Ada berguna dalam segala hal. Yang pertama, kalau kita rajin beribadah, kita akan sehat. Amin. Kita akan sehat, saudara. Ya, kita akan sehat. Tubuh kita semakin segar. Jiwa kita akan mendapat ketenangan. Orang yang rajin beribadah, yang suka beribadah, jiwanya akan tenang. Amin. Coba aja saudara kalau nggak beribadah, jiwamu tidak akan tenang. Karena firman ini untuk makanan jiwa. Firman, ya, Pemasmur Daud mengatakan, jiwaku haus kepadamu. Bagaikan apa yang katakan? Rusa yang merindukan air. Luar biasa. Jiwaku haus kepadamu. Sudah. Jadi jiwa ini makanan jiwa adalah firman. Itu sebabnya banyak orang sakit jiwa. Itu saudara, sakit jiwa. Makanya jangan sampai saudara sakit jiwa, saudara. Ya, dengar firman. Ibadah dengan sungguh-sungguh, berguna dalam segala hal, karena jiwa kita akan tenang. Oh banyak, saudara mau beribadah, haleluya, terima kasih Tuhan. Pernah rasakan seperti itu saudara? Iya. Saya pun seperti itu. Bukan hanya saudara yang mendengarkan firman. Ketika firman ini adalah bagaikan pedang yang bermata dua. Jadi kalau saudara, saya menyampaikan firman, saudara diberkati, saya pun diberkati dengan firman ini. Karena saya juga Tuhan, terima kasih buat firman. Ketenangan jiwa kita, saudara. Ya, jiwa kita akan mendapat ketenangan. Makanya berguna dalam segala hal. Berguna dalam segala hal, apalagi saudara? Iman kita akan bertumbuh. Itu. Bagaimana iman kita akan bertumbuh kalau kita malas beribadah? Kalau kita beribadah, saya percaya iman kita akan bertumbuh. Karena apa? Dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul, bertumbuh itu oleh karena mendengar firman. Iman timbul oleh karena pendengaran akan firman. Jadi ketika kita mendengar firman, maka iman kita akan bertumbuh. Betul saudara. Dengar firman. Kalau saudara dengar berita-berita COVID, saudara imannya bukan makin bertumbuh, makin ketakutan. Itu sebabnya ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, dan dikatakan apa? Karena apa? Mengandung janji. Baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Hidup ini apa, saudara? Hidup sekarang. Ya, orang-orang yang setia beribadah, Tuhan akan berkati. Tuhan akan lihat. Saudara bekerja, saudara diberkati Tuhan. Saudara bisnis apapun diberkati Tuhan. Saudara, itu dalam ayat pasal 3 jelas dikatakan ada perbedaan orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Beda saudara. Orang tidak beribadah dan orang yang beribadah. Kalau kita beribadah sungguh-sungguh pada Tuhan, Tuhan juga tidak akan membiarkan kita. Amin. Tuhan akan memperhatikan hidupmu. Saudara, saudara bekerja, nanti ada perbedaan. Benar. Perbedaan di antara karyawan yang lain kalau saudara setia beribadah. Bos mau marah, saudara tinggal berdoa dalam nama Yesus. Nah, langsung Roh Kudus langsung. Oh ini anakku, kenapa? Nah, ketika kita
dia hadir, dia bekerja dalam hati kita. Dan di zaman itu bos kita, yang tadinya mau marah-marah, akhirnya tidak jalan. Amin. Tapi kalau kita nggak beribadah, nggak pernah beribadah, dimarahin sama bos. Kita mau bilang dalam nama Yesus. Tuhan kata, kau siapa? Saya tidak kenal kau, kata Tuhan. Sudah. Tapi kalau kita beribadah, saling bertatap muka, ketemu dengan Tuhan. Amin. Sudah. Ya, hidup ini adalah janji-janji berkat. Jadi orang Kristen kalau ini diberkati Tuhan, mari setiap beribadah kepada Tuhan. Karena janji Tuhan tadi apa? Rotimu diberkati, airmu diberkati. Ini janji. Haruslah kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka rotimu diberkati, airmu diberkati, dan penyakit dijauhkan dari tanah. Kita pegang ayat ini, saudara. Ini janji Tuhan. Ya, saya mungkin kalau anak-anak saya sedang menyaksikan tayangan ini di Jakarta, mereka tahu opahnya dulu, papa saya dipanggil Tuhan usia 90 tahun. Pada saat dia meninggal pun tidak ada sakit. Dia pegang ayat ini. Sejak dia dibaptis terima Yesus tahun 78, dia terima Yesus, dia pegang ayat ini. Jika kamu sungguh-sungguh beribadah, maka rotimu diberkati, airmu diberkati, dan penyakit dijauhkan dari tengah-tengah. Saudara, sejak saat itu ayah saya terus dia setia beribadah. Mau hujan, mau banjir, saudara, pergi tetap ibadah. Sampai di gereja gak ada orang, cuma opah sendiri. Sampai kepala bilang, udah opah pulang, baru dia pulang. Saudara, dan saudara tahu sejak dia bertobat terima Yesus, tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Saudara, sehat selalu menjadi. Saudara, itu papa saya. Dia selalu mengajak kepada kami semua anak untuk tetap setia beribadah. Dia melayani Tuhan sebagai ketua majelis dulu di gereja, pemegang perjamuan kudus dan bendahara. Saudara, ya, terakhir karena umur sudah 80-an waktu itu, sudah mulai kena Parkinson, memegang perjamuan suci sudah tidak bisa, baru itu dilepas. Saya disampaikan ke itu. Dan pada saat dipanggil Tuhan pun juga tidak ada sakit, meninggalnya karena tua 90 tahun. Ini sudah janji firman Tuhan. Amin. Rotimu diberkati, airmu diberkati, dan penyakit dijauhkan dari tengah-tengah. Haleluya, saudara. Hidup ini adalah janji-janji berkat. Maupun hidup yang akan datang, karena ibadah itu mengandung janji. Baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Hidup akan datang adalah hidup kekal bersama Kristus, saudara. Itu janji Tuhan. Kalau kita mau setia beribadah, ada jaminan hidup kekal disediakan buat saudara dan saya. Saudara, ya. Kemudian selanjutnya, saudara, yang ketiga, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena suatu saat kita sudah tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan. Ya, coba kita baca Amos 8 ayat 11 sampai dengan 12. Amos pasal 8 ayat 11 sampai dengan 12. Firman-Nya, Ya. sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Ya. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, Yes. bukan kelaparan akan makanan, Ya. dan bukan kehausan akan air, Ya. melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Terus. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Oh, saudara. Ini akan terjadi, saya katakan. Ya, apa yang ditulis oleh Nabi Amos ini akan terjadi. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi nanti akan terjadi, saudara, bukan kelaparan soal makanan, tidak, bukan kehausan, tidak, tapi kita katakan akan terjadi suatu saat kelaparan akan firman Tuhan. Ayat 12 dikatakan mereka akan mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari
tidak mendapatkan. Tidak ada. Nanti akan terjadi, saudara. Kapan itu terjadi? Saya katakan tidak lama lagi akan terjadi. Sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali ini akan terjadi. Ya, kelaparan rohani, kelaparan akan firman Tuhan. Orang sudah tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan. Saudara, sekarang ada saudara, ya ini sudah mulai. Kalau saudara lihat istilahnya hujan gerimisnya ini. Sekarang ibadah dibatasi dengan ada COVID. Saudara, pemerintah melarang berkumpul. Karena apa? Karena ada COVID. Kalau tidak akan terus orang terjangkit dengan COVID seperti ini. Dibatasi ibadah. Ya, makanya ibadah secara online. Sampai nanti waktunya ditentukan, baru kita bisa beribadah. Artinya saudara, ini sudah mulai dibatasi kita beribadah kepada Tuhan. Nanti akan terjadi orang dari ujung, dari utara ke selatan, dari barat ke timur. Saudara, mungkin orang-orang yang di Papua, wah saya mencari firman Tuhan, saya pergi ke Makassar, nggak ada di Makassar. Mau ke Jakarta, tidak ada. Di sana pun seperti itu. Langkah saudara, firman Tuhan akan terjadi. Saudara, ya, itu sebabnya saudara, menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali ini, orang akan susah untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, satu saat kita sudah tidak bisa lagi beribadah untuk mendengar firman Allah. Coba kita baca 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Firman-Nya. Iya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah, Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. sekali lagi Akan menderita aniaya. akan menderita aniaya. Ini nanti terjadi. Orang yang mau hidup beribadah kepada Tuhan siap untuk aniaya. Saudara, siap untuk aniaya. Begitu kita buka gereja, katakan pada saat zaman nanti terjadi, langsung bubar. Tidak boleh. Ini akan terjadi penganiayaan besar-besaran untuk orang yang mau datang beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari mumpung sekarang ini kita masih ada waktu, amin, masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jangan sia-siakan waktu itu. Gunakan kita mau datang beribadah dengan firman Tuhan. Sekalipun ibadah secara online, saudara. Ya, gunakan kesempatan ini. Ajak seluruh keluargamu, ajak suamimu, ajak istrimu, ajak anak-anakmu, bahkan dikatakan seisi rumahmu, ajak untuk beribadah kepada Tuhan. Karena satu saat kita sudah tidak bisa lagi beribadah. Sudah tidak bisa. Bahkan saudara, ya beberapa bulan lalu, bahkan tahun lalu, ada satu video yang beredar. Saudara bisa lihat bagaimana di negara Cina teknologi yang luar biasa, tetapi ibadah sudah mulai dibatasi. Gereja-gereja dihancurkan, harus bergabung. Tidak boleh ada organisasi gereja A, gereja B, tidak boleh. Sudah dibatasi di beberapa negara, sudah dilakukan seperti itu. Sudah, ya. Ini akhir zaman, saya katakan. Mari Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, kita harus diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Gunakan kesempatan ini. Saudara tahu saat kita beribadah kepada Tuhan, ketika saudara beribadah seperti ini, ya, ketika kita beribadah seperti ini, berarti kita sedang membangun satu hubungan persekutuan dengan Tuhan. Amin. Kita beribadah, saudara. Makanya saya katakan kita dalam beribadah kita jangan main-main. Baik saudara yang ada dalam gereja maupun yang di rumah. Mungkin saudara menyaksikan tayangan ini lewat handphone, Facebook, atau di layar TV dan sebagainya. Saudara, gunakan kesempatan dengan sikap yang baik. Saya senang dengan jemaat GBT Indonesia. Mereka sangat menghargai firman. Ya,
Tadi pagi saya sudah lihat satu dengan yang lain, mereka foto satu keluarga siap dengan perjamuan kudus. Ini satu penghargaan kepada Tuhan. Karena saudara sedang membangun satu persekutuan yang intim dengan Kristus. Saudara, ya, kita hargai. Firman itu disampaikan, Roh Kudus itu bekerja, hadirat Allah bekerja. Hadirat Allah itu hadir. Bukan hanya di bait Allah saja di dalam gereja. Dalam tubuhmu adalah bait Allah. Di rumah kita juga, kalau ada persekutuan dengan tubuh Kristus, maka Allah juga akan hadir. Jadi karena saat kita beribadah, berarti kita sedang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita bisa mendengar suara firman-Nya, kita bisa memuji-muji Dia, dan kita bisa menyembah kepada Dia. Itulah saudara ibadah. Ya. Suatu saat saya katakan kita sudah tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan seperti ini. Mari ada kesempatan. Ya. Itu yang ketiga. Yang terakhir saudara, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 28. Ayat terakhir, saudara. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Dengan penuh hormat dan takut akan Dia. Amin, saudara. Kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara. Ya, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Saudara, menurut cara yang berkenan kepada Allah. Cara apa yang berkenan kepada Allah? Itu dijawab di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Ayat itu Roma 12 ayat yang pertama. Haleluya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin, saudara. Tadi dikatakan oleh penulis Ibrani, marilah ya kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada. Cara yang berkenan kepada Allah adalah kita bisa mempersembahkan suatu kehidupan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati, kata Rasul Paulus. Jadi cara yang berkenan kepada Allah adalah jikalau kita bisa mempersembahkan satu kehidupan kita yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin, saudara. Kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan Allah, kerajaan surga. Di dunia ini semua kerajaan akan goncang. Nanti pada saatnya semua akan goncang, saudara. Sekarang dunia sedang tergoncang dengan krisis COVID. Dunia goncang. Tambah dengan krisis ekonomi lagi nanti. Dunia goncang. Kerajaan-kerajaan goncang. Beberapa negara saya baca sudah mulai bangkrut. Hutang udah begitu tinggi. Bagaimana untuk bayar dan sebagainya. Goncang semua. Hanya satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Itu adalah kerajaan Allah. Itu yang kita akan terima. Upah kita, saudara, upah bagi orang yang setia beribadah akan menerima kerajaan yang tidak tergoncang. Itulah kerajaan Allah, kerajaan surga yang disediakan buat saudara dan
dan saya. Haleluya. Sehingga saudara, saya tidak pandang lebar firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita semua yang hadir pada pagi hari ini, saudara yang ada di rumah, yang menyaksikan tayangan langsung, dimanapun saudara berada, ya, katakan saudara, ya, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kita katakan sama-sama saudara, kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, kita katakan, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. 1, 2, 3. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Saudara mau beribadah kepada Tuhan? Ajak semua keluarga, seisi rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Shalom. Mohon singer. Kita akan masuk perjamuan kudus, saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang di rumah juga bisa mempersiapkan, ya, roti dan anggur. Saudara yang sudah siapkan, nanti dipimpin oleh kepala keluarga, ya. Saudara boleh mempersiapkan, dan nanti kami akan pandu. Saudara akan mengikuti sesuai dengan arahan dari saya di tempat ini. Kita akan satu dia. Haleluya.
kasih. Biarlah ini ucapan yang kami katakan selama-lamanya. Haleluya. Bahwa rasa terima kasih kami untuk firman-Mu ya Tuhan, untuk hidup kami hari ini dan untuk hidup kami yang akan datang. Engkau mengingatkan kami pagi ini Tuhan, bahwa ibadah itu sangat penting, sebab di dalamnya mengandung janji hidup kekal, hidup yang tidak berkesudahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman yang begitu jelas, firman yang senantiasa boleh menyemangati kami untuk menjadi semakin setia. Bapa di surga, terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam satu perjamuan kudus, di mana kami boleh menikmati, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Yesus. Terima kasih Yesus. Ampuni kami Yesus. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Biarlah bagian dari hidup kami menjadi satu kemuliaan bagi-Mu Tuhan, untuk melayani-Mu selama-lamanya. Ini hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati, dan kami siap menerima tubuh dan darah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang kudus, yang siap menerima. Mari katakan amin. Amin. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada
Ini adalah kasih-Mu. Terima kasih atas kemurahan-Mu, Tuhan. Terima kasih atas waktu-Mu, Tuhan. Kami boleh beribadah kembali, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Karena satu saat kami akan sulit untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Maka mendengar firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu semua, angkat roti lebih tinggi daripada kepala kita. Tanda kita menghargai bahwa ini adalah tubuh Kristus. Dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untukmu. Terima kasih. Haleluya. Kita angkat jauh lebih tinggi daripada kepala kita. Tanda kita menghargai bahwa ini adalah darah Kristus. Dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tangan, ucapkan terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan, sekali kamu menganggap
perintah Engkau Tuhan untuk datang beribadah kepadamu. Untuk waktu yang Kau berikan pada saat ini, Engkau mengingatkan kembali melalui firman-Mu Tuhan, bahwa ibadah itu adalah perintah-Mu yang tidak boleh kami abaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati kami lewat firman-Mu, Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman ini, Engkau pakai dia lebih heran, biarlah hanya firman-Mu yang diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus atas perjamuan kudus-Mu pada saat ini, untuk mengingatkan kami akan korban kasih-Mu, untuk mengingatkan kami betapa besar Engkau telah menebus kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami hari-hari lepas hari untuk lebih dekat kepadamu. Kami hanya dapat mengucap syukur pada atas hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Sementara gelas dikumpulkan, saudara yang di dalam Tuhan, doakan kita juga dalam waktu dekat kita akan membuka ibadah offline, ya, bukan online tapi offline. Ya, saya juga tadi malam ada komunikasi dengan hamba-hamba Tuhan. Ya, yang mungkin minggu ini juga udah ada yang buka di Jayapura ini. Tetapi kembali lagi, saudara, kita tunggu keputusan dari pemerintah, ya, Bapak Ibu semua yang di rumah sabar, karena surat dari pemerintah itu sampai tanggal 19 Juni itu untuk ibadah di rumah, ya. Nanti setelah itu baru kita akan pikirkan bagaimana mekanismenya untuk kita ibadah bersama-sama di tempat ini. Dan kami mohon nanti setelah ibadah tua-tua sidang tidak pulang dulu, kita akan rapat untuk mekanisme ibadah akan kita buka. Saudara, sebelum kita akhiri, terima kasih kepada saudara semua yang di rumah yang menyaksikan tayang ini secara langsung. Tuhan memberkati, ya. Baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit, juga Tuhan memberkati. Tuhan pasti sembuhkan, ya, saudara. Kita akan berdoa. Sebelum kita ulang, kita akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara dari Bapak Presiden, supaya Tuhan berikan kasih karunia-Nya, sampai dengan Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, sampai pemerintah di Papua, terus aparat yang di bawah. Kita akan doakan, saudara. Kita juga akan berdoa untuk saudari Ivon Siwalete yang berulang tahun di hari ini, yang genap berusia 23 tahun. Ya, kita doakan selamat ulang tahun Ivon, Tuhan memberkati kamu. Dan kita juga berdoa untuk anak kami, Natalia, ya, yang saat ini dirawat di rumah sakit karena hamil, saudara. Dia memang hamil muda, sehingga masih setiap kali makan selalu muntah terus-terusan. Dan akhirnya tadi malam anak saya, suaminya itu Daniel, dia telepon saya, Pak, lalu bantu dalam doa, dia katakan. Dan sekarang dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga di Jakarta, saudara. Saya percaya Tuhan pasti sembuhkan, ya. Tuhan akan berikan kekuatan kehamilannya supaya pada saat sampai waktunya 9 bulan anak kami ini dapat lahir dengan sehat dan normal dan selamat. Kita doakan, saudara. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur hanya kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Engkau telah hadir lewat kebenaran firman-Mu dan lewat kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Kami boleh mengerti dan kami boleh memahami, Tuhan, bahwa ibadah itu adalah sesuatu hal yang penting dan ibadah itu adalah perintah Allah. Kami boleh lakukan itu, Tuhan, dengan sukut, dengan sungguh-sungguh dan takut akan Allah, Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan lewat ibadah ini kami mau, kami beserta seisi rumah kami beribadah kepada-Mu, Tuhan. Ajarkan itu, Tuhan, tanamkan itu dalam keluarga kami masing-masing. Kami berdoa, Tuhan Yesus, untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, yang menyaksikan tayangan ini, mengikuti ibadah ini secara langsung, Tuhan. Berkati mereka semua, Tuhan. Biarlah Tuhan juga Kau lindungi, jauhkan hal-hal buruk yang menimpa dalam keluarga demi keluarga. Biar kasih karunia Allah senantiasa memberkati keluarga demi keluarga, Tuhan. Biar tetap setia boleh beribadah kepada Engkau. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk anak kami, Tuhan Yesus, saudara Natalia, yang saat ini, Tuhan, berada di rumah sakit karena sakit, Tuhan Yesus.
di mana pasca kehamilannya ini Tuhan, anak kami istri muntah-muntah. Kami berdoa dalam nama Yesus, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Kudus dan kami, Kau berikan kekuatan dalam masa kami, supaya pada saat waktunya terus semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati nikah rumah tangganya Tuhan Daniel dan Lia. Berkati Tuhan, apapun yang dikerjakan, jadikan mereka berhasil. Berikan Allah yang takut akan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk saudara Ipon Siwalete yang hari ini berulang tahun genap usia 23 tahun. Firman-Mu berkata, umur panjang ada di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Dalam nama Yesus, firman ini berlaku untuk saudara Ipon. Biarlah Tuhan Ipon semakin hari semakin dewasa, hidup takut akan Allah, hidup diberkati Tuhan, panjang umur dalam kehidupan mereka saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia, dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, aparat para menteri, gubernur, sampai dengan aparat-aparat yang di bawah, wali kota, sampai dengan kecamatan, RT RW. Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin negeri ini, terutama kepada Bapak Presiden Jokowi. Kami berdoa Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan serta perlindungan dari Allah, supaya ia boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Allah, sehingga dia melakukan satu program-program yang sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati negeri ini Tuhan, negeri Indonesia, bangsa Indonesia, maka negeri Papua juga Tuhan, tanah Papua juga Tuhan Engkau memberkati. Berkati juga Tuhan Gubernur Papua, Wakil Gubernur, Wali Kota, sampai dengan aparat yang di bawah. Engkau memberkati mereka semua Tuhan Yesus. Berikan hikmat Tuhan Yesus untuk menangani masalah COVID-19 ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami hanya minta kemurahan-Mu Tuhan, supaya Kau hentikan Tuhan wabah COVID ini, supaya kami semua berdapat normal, kembali hidup normal, beribadah bersama-sama dengan keluarga dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati kami semua Tuhan, jemaat-jemaat yang sakit dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Yang mengalami masalah-masalah dalam nama Yesus dilepaskan, dibebaskan setiap permasalahan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimanapun Tuhan Yesus, saudara-saudara kami berada, warga besar maupun jemaat dimanapun berada yang mengikuti tayangan ini secara langsung, Engkau jamah, Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, baik yang jauh yang dekat, yang berjalan kaki. Lindungi kami semua dan tibakan kami di rumah dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Mari Bapak Ibu semua, angkatlah kedua tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau pada saat masuk, dan diberkatilah engkau pada saat keluar. Diberkatilah engkau pada saat tidur, dan diberkatilah engkau pada saat bangun. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah setiap usaha pekerjaan dan profesimu. Diberkatilah kesehatanmu, dan dijauhkanlah penyakit atasmu. Tuhan melindungi engkau siang dan malam. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai pria surga yang kami kasih, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Terima